Selanjutnya kita bersama dalam program obrolan sore dunia perempuan dari pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, untuk kesempatan hari ini tepatnya di edisi hari Sabtu 28 Januari 2023, obrolan sore dunia perempuan mengangkat topiknya di kesempatan sore hari ini, yaitu tentang pentingnya peran ibu dalam menciptakan generasi berkualitas. Untuk itu sudah bersama kita dalam program ini ada narasumber Ibu Insinyur Hajah Etna Estelita MSI. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yudi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pendengar, kita akan berbincang tentang pentingnya peran ibu dalam menciptakan generasi berkualitas. Dan 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Januari, masyarakat Indonesia memperingati Hari Gizi Nasional. Nah, Hari Gizi Nasional ini pendengar sebuah momentum sebenarnya untuk membangkitkan kesadaran dan juga kepedulian kita selaku masyarakat terhadap pentingnya penerapan gizi seimbang guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga kita, khususnya anak-anak, menjadi yang lebih baik. Nah, sekaitan dengan Hari Gizi Nasional, mungkin ke Bu Nana ini tentang bagaimana sejarah Hari Gizi Nasional ini, dan mungkin bisa digambarkan sedikit Bu, kondisi gizi terkini di negeri kita sekarang ini seperti apa sih gambarannya Bu? Ya, terima kasih Mas Yudi. Ya, jadi memang tanggal 25 kemarin itu diperingati Hari Gizi Nasional. Jadi setiap tanggal 25 Januari itu diperingati Hari Gizi Nasional. Kita lihatkan sejarahnya sebentar ya, sekilas. Jadi upaya perbaikan gizi ini ya itu sudah dimulai sebenarnya sejak tahun 1950. Nah, di mana waktu itu Menteri Kesehatan dari Dr. Jelly Lemina ya, beliau itu mengangkat Bapak Profesor Purwo Sudarmo sebagai ketua dari Lembaga Makanan Rakyat atau LMR. Beliau itu akhirnya dengan kegiatan sebagai memanage LMR, beliau dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Jadi kalau ditanya Pak Gizi Indonesia itu adalah Bapak Profesor Purwo Sudarmo. Nah, jadi kemudian pertama kali diadakan Hari Gizi Nasional ini ya pada tahun 1960 dilaksanakan oleh LMR terlebih dahulu. Nah, kalau jadi seperti yang dikatakan Mas Yudi tadi, bahwa momentum penting ini menggalang kepedulian dan meningkatkan komitmen ya. Karena sampai saat ini gizi di Indonesia ini masih di Indonesia dibandingkan negara-negara lain ya, negara ASEAN lainnya, itu kita tertinggi gizinya kurang baik, ya, gizinya kurang baik. Jadi dengan adanya Hari Gizi Nasional ini, kita mengingatkan ya secara bersama-sama bagaimana bangsa kita ini mempunyai gizi, berkecukupan gizi lah ya, mulai dari bayi, anak ya sampai dewasa, sehingga bangsa kita ini bisa berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan kita berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kondisi terkini, gizi di Indonesia ini memang di dunia lah kita lihat dulu ya, itu penduduk yang kekurangan gizi itu cukup banyak ya, banyak sekali ya, sekitar tahun 2019 itu sekitar 650,3 juta orang itu menderita kekurangan gizi. Nah, kemudian kita lihat lagi pada tahun 2021 ya, 2020 itu bukannya semakin menurun, tapi gizi itu semakin semakin banyak penduduk yang kekurangan gizi, yaitu mencapai 768 juta. Jadi artinya ada peningkatan dari 2019 ya, naik menjadi 18,1%. Jadi dari 650 menjadi 768 juta. Itu mungkin akibat dari pandemi kemarin tuh Pak Yudi. Nah, jadi kekurangan gizi ini memang disebabkan oleh karena akses pangan ya di beberapa wilayah dunia itu memang semakin buruk, seperti di Asia dan di Afrika.
Nah, kemudian kita lihat bagaimana di Indonesia ya dibandingkan dengan negara lain. Jadi kekurangan gizi ini sangat berbahaya juga Mas Yudi. Diperkirakan penyebab utama kematian ya, kematian anak itu 3,1 juta setiap tahun itu adalah akibat kekurangan gizi. Mungkin di Indonesia ya, di negara kita Sumatera Barat itu mungkin cukup ya kalau gizinya mungkin banyak apa namanya seperti lumbung beras, sayur segala macam kita bisa lengkap. Tapi di negara lain itu sulit sekali untuk mendapatkannya, sehingga kontribusi apa namanya kematian anak itu lebih tinggi karena faktor utama adalah karena kekurangan gizi. Makanya UNICEF dan segala macam organisasi dunia itu minta bantuan untuk apa namanya mengembalikan anak, kesehatan anak melalui asupan gizi dengan apa nama PMT ya. Sekarang kita juga di Indonesia melakukan peningkatan gizi melalui PMT, pemberian makanan tambahan di puskesmas. Nah, jadi kalau kita lihat dari datanya di Asia Tenggara itu Indonesia tertinggi Mas Yudi. Itu sekitar 17,7 juta orang yang terkena apa namanya kekurangan gizi. Kemudian diikuti oleh Thailand 6,2 juta, Filipina 5,7 juta, Vietnam 5,6 juta, Myanmar 1,7 juta, Kamboja 1 juta, Laos 400.000, Timur Leste 300.000 ya. Malaysia itu kurang dari 2,5%. Jadi sangat sedikit sekali dia kan. Nah, Singapura dan Brunei tidak ada datanya. Jadi artinya mereka itu daerah-daerah seperti Singapura itu kecil sekali angka kekurangan gizi ya dari penduduknya. Nah, dari survei SSGI ya, survei status gizi balita ini ya, itu menyebabkan ya di Indonesia meningkatnya prevalensi stunting. Jadi penyebab kekurangan gizi ini ada beberapa akibatnya. Mungkin anak-anak ya dari mulai hamil ya, ibunya kekurangan gizi sehingga anaknya menjadi kekurangan gizi. Ada mengakibatkan stunting, ada menyebabkan wasting gitu kurus, dan mengakibatkan overweight yaitu obesitas. Nah, jadi fokus kita memang sekarang ini pemerintah stunting lebih difokuskan sekarang karena stunting pada 3 tahun belakangan sebelumnya ini atau 5 tahun belakang ini itu sangat tinggi sekali ya. Nah, sekarang sudah turun hasil survei dari SSGI, survei status gizi balita Indonesia itu sekarang di Indonesia itu 24,4% atau 5,33 juta balita yang terkena stunting, Mas Yudi. Jadi artinya 1 dari 4 anak di Indonesia itu mengalami stunting. Jadi kalau ada 4 anak, 1-nya stunting. Nah, tertinggi ini memang sesuai dengan jumlah penduduk ya. Jawa Barat itu ada 1.055.608, Jawa Timur ada 653.218, Jawa Tengah sesuai dengan penduduk saya, Sumatera Utara, Jawa Tengah 543, Sumatera Utara 383, kemudian ribu ya, kemudian Banten 200. Banten ini padahal kan provinsinya kecil ya, tapi ada kekurangan gizinya sekitar 294.862. Nah, Sumbar sendiri ya mungkin kalau dilihat dari stunting, angka stuntingnya itu di bawah rata-rata nasional 24,4 tadi, Sumatera Barat 2021 itu sekitar 23,3%. Nah, tetapi kalau kita lanjutkan melihat apa namanya data prevalensi stunting Indonesia ya, yang bisa dibandingkan hanya tahun 2019 ya. Indonesia itu terletak di 28% waktu itu 2019, sekarang kan sudah 24%. Nah, itu masih di atas Filipina, di atas Malaysia 22, Brunei 20, Vietnam 10, Thailand 13, Singapura 4%. Nah, jadi artinya Indonesia masih tinggi sesuai dengan dikatakan tadi, tertinggi di Asia Tenggara untuk kekurangan gizi. Kemudian kita lihat lagi Sumatera Barat. Sumatera Barat tahun 2019
angka stunting itu ada sekitar 40,4%, tinggi sekali. Kemudian apa namanya, yang tertinggi itu adalah Kabupaten Solok. Nah, kalau tahun 2021 kita lihat tertinggi itu adalah Kabupaten Solok, yang di atas 30 itu ada Sijunjung, Pasaman ya, yang lebih dari 20% itu tanah datar, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Pesel, Kota, Padang Pariaman, Solok Selatan, dan Mentawai di bawah. Dia selebihnya adalah masih sudah di bawah 20%. Jadi masih banyak kabupaten kota kita yang tinggi stuntingnya. Sementara dalam RPJM kalau nggak salah saya itu harus dicapai sebanyak 14% pada tahun 2024 harus tercapai 14%. Makanya kalau saya lihat memang pemerintah sungguh-sungguh untuk memberantas stunting ini karena berdampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan negara kita. Seperti itu Mas Yudi. Oke. Baik, nah kalau dari paparan Ibu tadi, kan stunting itu menjadi salah satu akibat dari masalah gizi yang dihadapi oleh masyarakat kita di Indonesia ini ya, Bu ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga ke pendengar nih, Bu. Sebenarnya apa sih dampak dari stunting itu? Apakah dampaknya itu memang buruk atau bagaimana, Bu? Saat ini jadi artinya kekurangan gizi kronis ya, mulai sejak janin itu berada dalam perut ibunya. Jadi mulai dari ibu hamil sampai umur 2 tahun itu kekurangan gizi. Jadi artinya dalam waktu lama kekurangan gizi sehingga anak itu jadi stunting. Nah, stunting itu memang sangat buruk sekali dampaknya. Terutama misalnya untuk individu mereka dia sendiri ya, si anak itu sendiri. Nah, kita lihat pertama ciri-cirinya tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umur yang ada. Jadi artinya dia stunting itu pendek ya, pendek. Tetapi bukan berarti orang pendek itu stunting enggak ya. Tetapi karena yang pendek itu ada karena faktor genetik. Orang tuanya memang sudah pendek tapi otaknya cerdas, kan banyak ya. Orang pendek kita lihat cerdas ya Mas Yudi ya. Tidak selalu orang yang tinggi itu yang cerdas. Nah, stunting ini akibat dari kekurangan gizi kronis ini, otaknya itu yang tidak berkembang dengan baik. Jadi artinya mempengaruhi perkembangan kognitif anak itu, sehingga anak itu sulit mengingat ya, di sekolah dia malas-malesan karena memang dia sulit untuk melakukan analisa. Nah, sulit menyelesaikan masalah. Kalau dia mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan mental dan otaknya, dia sudah tersendat-sendat seperti itu. Kemudian mereka sulit berkomunikasi. Jadi artinya mempengaruhi proses belajar di sekolah sehingga anak itu sulit ya berkompetisi dengan kawan-kawannya. Itu tidak hanya sesaat itu berdampak ke jangka panjang sampai mereka dewasa. Nah, ya, di samping kognitifnya tidak berkembang dengan baik, nah dia dia itu juga mudah imunitas tubuhnya itu terlalu rendah ya, sehingga mudah terserang virus dan bakteri. Nah, jadi punya risiko menjadi penyakit degeneratif seperti diabetes setelah dewasa nanti, kemudian ada kanker, ada obesitas. Jadi artinya sangat berdampak terhadap dirinya, tidak hanya sesaat waktu dia kecil saja, tetapi ketika dia dewasa dia juga masih menderita penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itulah dampak buruk itu untuk dirinya sendiri. Tapi secara umum ya, dari aspek ekonomi juga berpengaruh. Misalnya seperti yang dikatakan, Indonesia itu ketika jumlah stuntingnya tinggi ya, itu berpengaruh terhadap PDB ya. Artinya PDB kita itu pendapatan domestik bruto kita itu 2-3% itu terjadi penurunan. Nah, jadi umpama misalnya Indonesia itu PDB-nya sekitar 13.000 triliun. Nah, kerugian akibat sudah dihitung oleh pakarnya, kerugian akibat stunting itu bisa mencapai 260 sampai 390 triliun per tahun. Nah,
Jadi secara ekonomi juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi di suatu negara. Ya, ini kan tidak berlaku di seluruh dunia, tapi Indonesia sudah dihitung seperti itu masalahnya. Kemudian stunting itu juga menurunkan indeks pembangunan manusia, karena indeks pembangunan Indonesia itu kan dihitung dari angka harapan hidup, ya, angka harapan hidup, dari angka harapan hidup ketika dia lahir. Nah, kalau dia stunting, ya, berat badan lahirnya itu rendah, dia kekurangan gizi, ya, akhirnya dia lahir dalam kondisi berat badan rendah, kemudian prematur, kemudian berat badannya rendah di bawah 2.500 gram, ya. Itu artinya mereka itu kecenderungan stuntingnya sangat tinggi. Nah, kalau seperti itu artinya suatu saat nanti kalau banyak di satu daerah atau satu wilayah, apakah kabupaten, apakah kecamatan, apakah provinsi, itu kan terjadi loss generasi. Seperti itu, Mas Yudi. Oke, nah loss generasi ini kan cukup mengkhawatirkan juga ya, Bu Dara ya. Nah, mungkin ini yang perlu perhatian juga bagi para ibu ataupun juga mungkin calon ibu ini. Nah, tapi pendidikan kepada ibu-ibu yang seperti ini apakah sudah masif ini, Bu? Oh ya, jadi gini, stunting itu saya lihat dari di media-media sosial, ya. Media-media sosial sudah banyak yang membicarakan tentang stunting. Jadi pendidikan yang kepada ibu ini memang perlu diberikan sejak mereka itu remaja. Ya, pendidikan bagaimana caranya mereka nanti suatu saat, ya, tapi terutama terhadap calon pengantin, Mas Yudi. Calon pengantin ini perlu kita lakukan briefing, atau kita kumpulkan mereka. Kemudian beberapa pesan harus disampaikan mulai dari kesehatan yang ikut. Jadi artinya ada koordinasi dari tiga lembaga seperti BKKBN. Itu kan ada masalah KB-nya juga, ada masalah pola asuh anaknya juga yang harus diberikan, ya kan. Di BKKBN itu kan pemainnya itu pola asuh anak, bagaimana dia menstimulan anak dari mulai lahir sampai anak umur 2 tahun, sampai anak umur 5 tahun, bagaimana pendidikan bina keluarga balitanya. Nah, kemudian itu diberikan informasi. Kemudian dari kesehatan juga harus dilakukan pencerahan terhadap calon-calon pengantin ini, apa yang harus dilakukannya ketika dia sudah menikah. Nah, kemudian sebelum dia menikah apa yang dilakukannya, ketika dia sudah menikah, dan kemudian dia hamil, apa yang harus dilakukannya untuk menjaga bayinya. Itu harus berlaku terhadap suami dan istri. Nah, kemudian dari segi agama juga, dari DEPA misalnya, Departemen Agama, ya, itu memberikan bagaimana caranya dalam berkehidupan berkeluarga yang baik. Jadi 3 lembaga tersebut saya rasa mungkin harus bersatu, ya, dalam memberikan terhadap calon pengantin. Jadi ketika calon pengantin itu hamil, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya contoh, seorang suami, apakah dia boleh merokok, dia biasa merokok misalnya, apakah dia boleh merokok di dekat istrinya yang sedang hamil? Kan tidak. Nah, itu harus diketahui. Kalaupun dia harus merokok, misalnya dia tidak boleh merokok dalam kamar, gitu. Jadi hal seperti itu mungkin dari aspek kesehatan diberikan informasi seperti itu. Kemudian ketika dia mau melahirkan misalnya, apa yang harus dilakukan ketika dia hamil, berapa kali dia harus ke puskesmas diantarkan oleh suami atas suami siaga dan segala macam. Jadi artinya dalam 1000 hari pertama kehidupan itu harus diberikan informasi, ya, artinya edukasi terhadap calon-calon pengantin. Jadi calon-calon ibu yang akan hamil dan melahirkan anaknya. Nah, ketika itu sudah diberikan, karena stunting itu bukan karena kemiskinan saja, ya, ini karena dia kekurangan gizi, ya, kekurangan gizi kronis itu bukan karena kemiskinan saja, tetapi mungkin karena memang pengetahuan si ibunya yang tidak tahu. Dan pernah saya dulu mengatakan misalnya, ya, pernah juga saya sampaikan di lewat RRI ini, pernah di lapangan beberapa kali, ya, kita lihat lifestyle ibunya yang juga membuat dia itu anaknya jadi stunting. Contohnya
anaknya tidak diberi makan protein yang bagus. Dia katanya kalau makan telur nanti bisulan seperti itu. Jadi ada stereotip yang masih diyakini ya dari zaman dahulu kala itu masih diyakini, sekarang ini masih ada, jadi itu perlu dihilangkan ya, image-image seperti itu ya, stereotip seperti itu harus dihilangkan lagi. Kalau dia makan ikan katanya, karena memang saya ke lapangan saya lihat ada seperti itu di provinsi lain ya. Saya lihat waktu itu kenapa kan dikumpulkan ibu-ibu yang stunting itu, kita tanya satu-satu kenapa anaknya maksudnya kekurangan gizi. Ini hasil pemeriksaan di kekurangan gizi, dinyatakan mereka itu anaknya stunting. Nah, ada nggak mereka ini dikasih makanannya apa aja sehari-hari? Apa dikasih makan protein, misalnya telur? Oh enggak Bu, katanya nanti kan dia bisulan Bu kalau dikasih telur. Nah, padahal ada juga yang berasal dari pantai ya, dari tinggalnya di tepi pantai ya, di pesisir, bukan pesisir selatan, di daerah pantai. Tetapi dia nggak mau ngasih makan anaknya ikan. Ada kecenderungan mereka mengatakan kalau nanti makan ikan nanti bersisi apa segala macam lah. Jadi artinya memang cacingan semacam yang stereotip yang tidak perlu lagi ya diterima oleh mereka sekarang. Tapi mereka masih percaya seperti itu. Jadi edukasi pada ibu-ibu yang sangat perlu sekali, terutama pada ibu, walaupun hanya tidak pada ibu juga pada bapak. Kemudian ada juga yang stunting itu disebabkan oleh dia itu lebih suka ikut arisan misalnya dibandingkan membelikan makanan untuk anaknya. Nah mungkin itu lifestyle-nya lebih rasanya ke arah sana. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan stunting ini ya, sehingga edukasi terhadap ibu ya, perempuan itu sangat penting sekali, calon ibu juga terhadap remaja. Nah seperti itu Mas Yudi. Oke, baik, kita jeda dulu ya Bu Nana ya untuk di sore hari ini, nanti kita lanjut lagi. Dan mendengar, nanti kita undang Anda juga untuk bergabung melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp dalam program obrolan sore di kesempatan sore hari ini. Saya informasikan waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang. Awas, ada musuh 165. Mundur. Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Risik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Propedia, Pro 1 dalam ensiklopedia. Pelecehan seksual yang terjadi kini bisa berupa tindakan psikis atau isyarat belaka yang menyimbolkan seksualitas yang menyebabkan ketidaknyamanan, menimbulkan rasa takut, membuat tersinggung si korban, dan menimbulkan rasa traumatis. Pelecehan seksual tersebut diantaranya adalah: pertama, pelecehan yang dilakukan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan Anda. Pelecehan ini biasanya terjadi di kalangan masyarakat luas, baik di dunia kerja, pertemanan, maupun keluarga. Bentuk pelecehan ini berupa pemberian pelayanan seksual yang dilakukan secara terang-terangan. Kejadian ini bisa tercipta karena terdapat kesepakatan yang telah disepakati di antara kedua belah pihak, di mana orang lain tidak boleh mengetahui hal ini. Si pelaku berani melakukan perbuatan keji ini karena merasa sangat berjasa telah menolong korban dan mengetahui betul bahwa si korban bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Yang kedua, pelecehan oral dan non-oral. Ini termasuk pernyataan dan perilaku seksis berupa penghinaan atau merendahkan, seperti berkomentar yang memiliki pesan menghina baik melalui gambar ataupun tulisan, dan membuat lelucon atau bahan candaan yang memberikan untuk merendahkan derajat seseorang. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya termasuk ke dalam kategori ini. Pelecehan jenis ini tidak terikat harus antara perempuan dengan lelaki, tetapi bisa juga terjadi sesama jenis. Kasus pelecehan ini bisa terjadi karena adanya rasa tersinggung atas ucapan dari salah satu pihak atau merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pihak lawan. Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Sore. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama program Masa TRRI Padang di kesempatan sore hari ini. Saat ini pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan dulu pendengar waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi kebersamaan kita dalam obrolan sore untuk kesempatan sore hari ini di Dunia Perempuan bersama Ibu Insinyur Haja Etna Estelita MSI. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung juga dengan kami di line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 66 66975. Baik, kita lanjut lagi Ibu Nanan. Nah, tadi kan selain edukasi kepada calon pengantin, kira-kira apa lagi nih agar bayi kita yang dilahirkan itu bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas, Bu Nana, agar juga bisa mencegah stunting pada bayi ini? Jadi itu edukasi itu memang sangat penting sekali ya. Jadi kalau seorang ibunya sudah memahami langkah-langkah yang harus dilakukannya, itu saya rasa mungkin sudah bagus. Artinya sudah bisa dikatakan tahap-tahap yang akan dilaluinya itu bisa berjalan dengan baik sehingga anaknya lahir ya dengan sehat. Kemudian apa yang dilakukannya pasca melahirkan juga dia sudah tahu, sehingga akhirnya anaknya bisa tingkat kecerdasan anaknya bisa di atas rata-rata mungkin ya. Nah,
Jadi yang pertama itu penuhi kebutuhan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, artinya 1000 hari pertama kehidupan karena otak anak ini mungkin belum banyak juga yang tahu bahwa pertumbuhan otak anak itu 78 itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi artinya ketika sampai umur 2 tahun kecukupan kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi, itu akhirnya mereka itu yang jadi stunting. Nah, hanya sekitar 2% lagi sampai umur balita ya, sampai umur 10% lagi sampai 10 sampai umur balita. Nah, jadi artinya kalau seandainya sampai umur 2 tahun itu ya pola asuhnya tidak dijaga, kemudian sanitasinya tidak baik, kemudian akses terhadap air bersihnya tidak ada. Nah, ini akan menyebabkan stunting. Jadi artinya dalam 1000 hari pertama kehidupan itu harus kita jaga ketika dia hamil selama 9 bulan itu kita anggap sekitar 270 hari lah ya. Nah, itu ibunya asupan gizinya seimbang seperti dikatakan oleh iklan tadi itu perlu dijaga. Nanti sekali minimal ya berapa kali selama hamil harus pergi ke puskesmas, misalnya 4 kali. Ada vitamin-vitamin yang harus dilengkapi. Itu si ibu harus tahu yang terlalu suami. Jadi selama hamil itu gizi terjaga, dia cukup makan proteinnya ada, makan ikan ada, minum susu cukup, sayur-sayuran cukup, buah-buahan cukup. Nah, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dan dipantau ya tumbuh kembang janinnya itu di monitor juga dalam keadaan sehat. Nah, insya Allah itu lahir di atas 2,5 itu di atas 2,5 kilogram ya, itu bayinya akan menjadi sehat. Jadi kemudian setelah lahir nanti diberikan ASI eksklusif ya seperti itu ya selama 6 bulan tanpa diselingi dengan makan lain. Kemudian dari umur 6 bulan sampai umur 2 tahun diberi makanan tambahan pendamping ya di samping tetap diberikan ASI sampai 2 tahun. Nah, itu sampai umur 2 tahun kalau itu sempurna ya rasanya 78% dari perkembangan otak anak itu sudah terpenuhi. Nah, tingkat kecerdasannya sudah bagus sekali itu. Nah, ini kan yang nggak tahu. Kadang-kadang anak sampai umur 2 tahun itu nggak mau makan, dibiarin aja. Itu berbagai cara harus diberikan. Karena anak itu dia tumbuh terus ya. Dia tidak bisa menunggu nantilah dia makan sore, nantilah dia makan siang, sekarang belum mau makan, kemudian tidak dikasih makan, dia nggak bisa seperti itu. Dia tetap harus makan 3 kali sehari, gizinya harus cukup, nggak bisa ditunggu. Karena pertumbuhannya itu sangat pesat ketika sampai umur 2 tahun. Apakah mereka calon calon ibu atau itu sudah tahu semua seperti itu. Kan kadang-kadang masih dari daerah terpencil ya. Sebenarnya yang mungkin kalau memang peduli dengan pendidikan itu bisa kita lihat dari internet, browsing ya, yang punya Android bisa dilihat semuanya itu. Tapi dari daerah terpencil yang tidak punya akses seperti itu memang harus dilakukan pendampingan oleh apakah bidan-bidan, ada petugas-petugas yang di lapangan dari berbagai dinas instansi terkait. Kemudian dilakukan pemeriksaan kandungan ya secara rutin. Kemudian jangan perilaku hidup sehat. Misalnya salah satu saya katakan tadi ya suami harus tahu dia tidak boleh merokok di dekat istrinya. Kemudian dia harus punya akses terhadap air bersih. Ya, perilaku hidup sehat harus dilakukannya karena memang kalau dalam kondisi ya lingkungannya tidak bersih itu kan bakteri dan virus juga akan segera menempel kepada anak-anak yang imunnya kurang. Jadi ada timbul penyakit ya sehingga pertumbuhan anak ini terganggu ya, terutama yang stunting itu kognitifnya terganggu. Yang saya katakan tadi kognitifnya itu tidak bisa berkembang dengan baik sehingga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasannya, intelektualnya. Kemudian diberikan ASI, kemudian dilakukan imunisasi. Ya, imunisasi jangan ada beberapa ada banyak juga orang yang tidak mau melakukan imunisasi terhadap anaknya
Sehingga saya lihat ada beberapa orang yang betul-betul tidak mau melakukan imunisasi, sehingga berdampak juga terhadap anaknya saya lihat. Jadi artinya memang perlu dilakukan edukasi terhadap ibu-ibu hamil ya sampai dia melahirkan, sampai dia mempunyai anak balita ya sampai umur 5 tahun. Itu adalah masa kemasan dari anak. Kalau itu sudah terjaga sampai umur 5 tahun, itu insya Allah anak-anak yang dilahirkan itu akan berkualitas, Mas Yudi. Oke, nah selain itu kan terkadang yang dilupakan oleh katakanlah masyarakat itu adalah sanitasi dan juga akses air bersih ya Bu ya. Ya, Nah itu gimana? Sepenting apa sih sanitasi dan akses air bersih itu? ya, sanitasi. Ya kalau memang kalau misalnya kita lihat mereka itu tidak punya jamban keluarga. Mas Yudi belum pernah tahu ya, masih banyak di daerah-daerah yang rumahnya itu belum punya ada WC seperti itu, Mas Yudi. Jadi saya banyak di daerah seperti itu, sehingga apa namanya kalau ketika dia buang air besar itu tidak ada airnya, dia buang ke belakang saja seperti itu. Mungkin banyak yang itu salah satu contoh. Itu yang kemungkinan penyakit ya, apakah penyakit diare, penyakit yang sifatnya memang penyebabnya adalah tidak punya akses terhadap air bersih. Jadi itu tugas pemerintah ya, tugas pemerintah untuk melakukan memberikan ada dibikin seperti Pansimas tahu ya Pak Sudi ya. Air-air yang dibuat oleh pemerintah atau nagari atau di daerah-daerah yang disatukan saja sumurnya, itu dilakukan untuk menjaga terhadap kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Itu sudah ada diantisipasi oleh masyarakat. Nah kalau tidak seperti itu nanti mereka ada yang terkena penyakit karena memang anak-anak yang stunting ini dia rentan terhadap penyakit. Nah, kemudian sanitasi air bersih, lingkungan yang pola hidup yang tidak bersih dan sehat, itu memang sangat berpengaruh terhadap stunting. Sehingga ada lomba-lomba dilakukan oleh di desa-desa atau di kelurahan-kelurahan atau di kecamatan-kecamatan, namanya lomba PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu dilakukan untuk merangsang ya masyarakat itu sendiri untuk melakukan perilaku hidup dan sehat. Nah seperti PUPR ya itu membantu nanti kalau ada daerah-daerah yang mengusulkan yang tidak punya jamban keluarga, nah itu akan diisi oleh akan dilakukan pemberian jamban keluarga oleh kalau tidak salah saya PUPR yang melakukannya seperti itu. Jadi begitu pentingnya ya, karena memang kalau di kota semuanya sudah mungkin ya sudah kita anggap bisa lah ya untuk berperilaku hidup sehat. Tapi kalau daerah-daerah masih banyak sekali, sehingga kita lihat data yang ada kalau di kota-kota stuntingnya rendah ya sedikit, tapi kalau di daerah-daerah pinggiran kabupaten kota ya itu masih banyak sekali, masih tinggi sekali angka stuntingnya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah perilaku hidup sehat yang tidak bisa dijalankan mereka seperti itu Mas Yudi. Oke. Baik pendengar, silakan untuk Anda di sore hari ini 0751 812 878 bagi yang ingin bergabung, ingin bertanya silakan. Saya buka line interaktifnya di 0751 812 878. Baik, untuk Anda yang mau bergabung melalui telepon, SMS juga bisa 0811 6666975 di kesempatan sore hari ini. Baik, nah saya lanjut lagi nih Bu Nana. Mungkin selain yang tadi, apakah penting nggak atau perlu nggak anak kita atau bayi itu diberikan suplemen-suplemen? Karena kan suplemen kan tambahan, cuma tambahan, tapi penting juga nggak Bu? Oh iya, ya memang itu jadi gini, pemberian makanan tambahan itu jadi kalau anak
kita bayi itu kan ada namanya kartu kembang anak kalau di BKKBN ya, ada kartu kembang anak itu dipantau setiap bulan Mas Yudi. Di posyandu itu dipantau, dilihat apakah apakah di bawah, di atas rata-rata atau bagus perkembangannya. Kalau dia di angka merah ya, di merah, itu memang harus diberikan bantuan-bantuan dari puskesmas ya. Makanya ada pemberian makanan tambahan setiap di posyandu, dapat bantuan suplemen vitamin A ya, dan segala macam suplemen yang untuk meningkatkan gizi mereka. Jadi tujuannya seperti itu. Tidak hanya kepada anak, itu kepada ibu hamil juga. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dan apakah bidan, apakah dokter, itu secara berkala akan melakukan pemeriksaan terhadap kehamilan si ibu ya, supaya si ibu itu terjaga juga keseimbangan dari gizi dia. Nah, ketika ada masalah dalam kehamilan mereka, jadi dari awal itu dokter atau bidan itu sudah bisa mengantisipasi supaya anak ini bagaimana supaya dia lahir sehat. Nah, kemudian begitu juga terhadap anak, supaya anak ini jangan kekurangan gizi. Karena kalau dari hamil tadi, ada orang tua hamil yang banyak sekali ibu-ibu yang anemia ya. Nah, itu harus diberikan suplemen dari pemerintah, juga dari puskesmas, atau dia diri sendirinya juga tahu ya, memberikan vitamin apa yang dibutuhkan untuk tubuhnya. Dan begitu juga terhadap anak ya. Anak ketika dia di setiap bulan kan dia ditimbang ya di posyandu, apakah secara mandiri ya, tidak ke rumah sakit, apakah tempat bidan, itu dilakukan penimbangan. Itu ada kartu namanya kartu kembang anak dan kartu menuju sehat ya dari dinas kesehatan. Itu dimonitor terus itu perkembangan anak. Ketika itu mengkhawatirkan, mereka itu harus diberikan bantuan untuk suplemen yang Mas Yudi maksudkan tadi, seperti itu Mas Yudi. Oke, baik. Ini sepertinya ada pendengar kita yang bergabung, kita coba terima. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Yudi dan narasumber. Selamat sore, silakan Pak Ilham. Menanya, satu, stunting ini ada berpengaruh, masalahnya bisa berpindah nggak? Ketularan, satu bisa menular, tidak satu. Yang kedua, kalau saya dengar ini stunting sering keluar. Ini kan kewajiban pemerintah. Pemerintah terendah itu murah gitu. Nah, kalau dari ini nggak ada sosialisasi, itu kalau stunting ini ditakutkan di negara, tentu negara hadir di sana. Maksudnya lurah sering memberitahu ke bawah, kan ada ini pusandu. Tapi kayaknya yang kena stunting itu orang miskin yang banyak itu. Kadang malas, kadang-kadang tidak terlayani yang miskin-miskin ini. Ini yang menjadi persoalan. Jadi menularkan stunting itu tidak menular untuk apa, kita kaji juga stunting ini. Karena juga akan orang-orang itu tidak paham dan mengerti. Kalau yang saya rasa, orang yang punya ilmu pengetahuan yang mengerti dengan stunting. Jadi cukuplah, kalau enggak, kalau dananya aja, berikan aja lah dana itu ke orang-orang, misalnya yang enak-enak, kan itu enak. Ini juga kan nggak mengerti orang-orang yang kata stunting itu apa. Kalau tidak menular ya nggak usah direpotin. Tapi kalau memang itu menjadi bagian dari negara yang harus hadir, tentu pemerintahnya, jajaran paling terendahnya, saya rasa lurahnya itu. Ya, yang bercuap-cuap dari presiden ke bawah, lurahnya nggak bercuap juga, nggak, bohong aja semua. Demikian, saya bukan kritik ini. Saya juga ini itu dengan narasumber dengan modulasi aja sudah teredukasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan tanggapannya Bu Nana. Ya, makasih Pak Ilham. Ya, Pak Ilham setia yang dengan RRI-nya. Jadi memang tugas pemerintah ya, tugas pemerintah dan tugas kita sendiri. Kalau yang saya katakan tadi ya, kita melakukan edukasi itu kan perlu sekali. Makanya saya minta tadi Catin itu sebelum dia menikah ya, kemudian orang menikah pasti ingin keturunan ya Mas Yudi ya. Nah, keturunannya saya itu seperti apa, itu harus mereka ketahui terlebih dulu. Karena untuk sekolah keluarga itu tidak ada. Kan tidak ada sekolah keluarga Mas Yudi. Kalau orang mau keluarga sekolah dulu kan nggak ada. Nah, itulah inisiatif pemerintah yang kita minta supaya mengumpulkan catin-catin ini dan
lembaga-lembaga terkait yang akan memberikan edukasi itu berkumpul di setiap ada calon pengantin, jadi diberikan edukasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing seperti itu. Itu pertama yang harus dilakukan. Apakah menular? Stunting ini tidak menular karena memang itu mereka masing-masing ya, Mas Yudi ya. Mesti dengar Mas Yudi? Ya, silakan. Ya, mereka masing-masing yang mereka itu kan stunting itu akibat kekurangan gizi kronis ya, yang sudah lama ya, yang diidap oleh si anak itu mulai dari hamil sampai dia melahirkan dan sampai umur 2 tahun. Yang saya katakan tadi, perkembangan kognitifnya yang tidak bagus karena perkembangan otak itu sampai umur 2 tahun itu 78% saya bilang tadi kan. Jadi kalau orang tidak tahu, si ibu tidak tahu kalau perkembangan anaknya sampai umur 2 tahun itu hampir 80%, artinya ketika dia sudah lewat dari umur 2 tahun ya, itu mau memperbaikinya lagi sudah tidak bisa lagi. Karena stunting ini tidak bisa diperbaiki tapi kalau dia baru lahir ya, misalnya di dalam janinnya, di dalam perut ibunya dia terjadi kekurangan gizi misalnya. Nah, kemudian ketika dia lahir ya, akhirnya dia lahir di bawah di bawah berat lahir normal. Nah, akhirnya kalau dia lahir di bawah berat lahir normal, pastinya kan dia misalnya harus ditingkatkan gizi yang ada ketika dia sudah lahir. Nah, itu masih bisa diperbaiki sampai umur 2 tahun. Nah, sampai umur 5 tahun masih bisa. Itu yang harus dikejar oleh orang tuanya. Tetapi orang tuanya tentu harus punya pengetahuan bahwa ketika anaknya lahir di bawah garis ya, di bawah 2.500 gram, nah artinya mereka harus mengejar ketinggalan anaknya itu. Nah, jadi saya melihat ada itu praktek dari mulai awal ya, waktu saya masih muda dulu Pak Yudi, saya punya teman. Nah, jadi sama-sama ya kita akrab, jadi kita dekat sekali, sama-sama melahirkan. Dia zamannya 1 bulan bedanya. Kebetulan anak teman kita itu mungkin karena kurangnya gizi, dia enggak, mungkin ada penyakit dari orang tuanya sehingga anaknya itu lahir prematur, belum cukup bulan Mas Yudi. Nah, itu 2,3 anak hampir 2,3 di bawah lah ya. Tetapi saya lihat ibunya sangat disiplin, ibunya punya pengetahuan yang bagus ya, sekolahnya tinggi lah ya, pengetahuan yang bagus, dia kejar ketinggalan anaknya itu. Artinya setiap hari itu diperhatikannya gizi menu yang ada untuk anaknya, apakah proteinnya ada, karbohidratnya ada, vitamin-vitamin yang ada, dia pelajari semua. Jadi sehingga dia simpulkan setiap hari Senin misalnya ini makanannya, hari Selasa ini makanannya, diatur lah ya, walaupun dia kerja, tapi anaknya penuh dapat gizi yang cukup sehingga anaknya cepat pulihnya, tingginya, sehatnya. Saya lihat ya, kalau tidak salah sekarang ya, anaknya sudah dokter spesialis sekarang, masih belum menikah, masih bagus, kognitifnya bagus, otaknya pintar. Artinya walaupun dia berat lahirnya tidak cukup waktu melahirkan, masih bisa dikejar. Jadi sampai umur 2 tahun itu masih bisa dikejar itu Mas Yudi, Pak Ilham ya. Nah, jadi apa tugas pemerintah? Sebenarnya pemerintah sudah sudah membuat membagi ya, tugas untuk stunting ini dikejar itu 14% harus dicapai, hanya 14% di tahun 2024 dari 36 waktu itu ya. Pertama kali saya lihat itu 36% dari anak yang lahir itu stunting. Sekarang sudah tinggal 23,3%. Jadi ada progresnya yang cukup signifikan yang sudah dilakukan pemerintah. Itu pertama dilakukan melalui intervensi gizi spesifik. Nah, intervensi gizi spesifik ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini 30% kontribusi dari Dinas Kesehatan ketika ini bisa dilakukan pencegahannya ya, bantuan dari ini, itu 30% sudah membantu anak tersebut mengurangi stunting. Kemudian ada lagi namanya intervensi gizi sensitif. Itu 70% ya. Itu jangka panjang.
Nah, ini dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk BKKBN, termasuk pangan, PU, perlindungan anak. Nah, jadi dari berbagai instansi ikut terlibat di dalamnya. Nah, 17. Jadi artinya sudah dilakukan komitmen dari pemerintah yang cukup gencar untuk melakukan pencegahan stunting. Nah, kemudian kalau saya lihat saya lihat datanya, ada pemerintah memberikan melalui BO biaya operasional kesehatan ya, alokasinya melalui biaya operasional keluarga berencana juga ada, ketahanan pangan juga ada, ketahanan pangan dan pertanian, dan tugas kewenangan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan ini sesuai dengan tupoksinya sudah dilibatkan oleh pemerintah. Nah, melalui edukasi tentang gizi anak, gizi ibu hamil dan gizi remaja sudah dilakukan juga. Kemudian peningkatan gizi melalui pemberian makanan tambahan seperti yang diharapkan Mas Yudhiti juga sudah. Kemudian dilakukan juga artinya ada sanitasi berbasis lingkungan. Saya lihat juga ada datanya, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan ada di 250 desa, 60 kabupaten kota, tapi memang tidak seluruhnya ya. Mestinya kan seluruhnya, tetapi memang mungkin anggaran biaya untuk itu kurang mungkin. Tapi saya lihat pembangunan infrastruktur ya sudah dilakukan oleh pemerintah, artinya untuk menjaga akses terhadap air minum atau sanitasi berbasis masyarakat, namanya Sannimas. Kemudian juga saya lihat ada 8,9 triliun dana alokasi khusus yang fisik ya, fisiknya 8,9 triliun. Pemerintah mendukung program percepatan penanganan stunting, sudah ada anggarannya saya lihat. Nah, kemudian 18 triliun ya secara nasional itu diberikan untuk DAK, dana alokasi non fisik. Jadi sebenarnya upaya-upaya pemerintah sudah ada, kita lihat Mas Yudi. Tetapi untuk masyarakat ini yang perlu, nggak mungkin pemerintah semuanya, buktinya kan dana alokasi khususnya untuk 60 kabupaten kota saja, hanya 250 desa saja. Jadi ini mungkin swadaya masyarakat juga dibutuhkan di sini. Bagaimana caranya supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi, misalnya kalau ada tetangga kita yang terlibat stunting, adalah menjadi bapak angkat, ya kan? Daripada misalnya kita grup-grup WA ya, WhatsApp kita misalnya, ada yang tahu stunting, ada stunting, kita menjadi bapak angkatnya. Apa yang harus kita berikan setiap bulan, apakah uang 100.000, setiap bapak 400.000 setiap bulan. Jadi kalau diandalkan memang perintah semata Pak Ilham, tadi apalagi lurah ya, kota anggaran sedikit dibandingkan kabupaten. Jadi mungkin itu lebih diharapkan juga sebagian besar adalah peran dari masyarakat dan LSM lainnya. Untuk LSM mungkin bisa melakukan edukasi, sedangkan masyarakat bisa istilahnya badonce lah ya kalau bahasa kita nih, untuk bantu kita yang stunting. Baik. Waktu kita terbatas, Bu Nana, mungkin singkat saja closing statementnya, karena 15.57 kita mau azan asar ini. Azan ya. Ini Mas Yudi, gizi ini tutup pesan aja. Gizi merupakan komponen yang penting untuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Agar bebas stunting, untuk itu jagalah asupan gizi dan lakukanlah pola hidup bersih dan sehat. Itu Mas Yudi. Baik, terima kasih Bu Nana informasi-informasinya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita untuk kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi dengar. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber saya di kesempatan sore hari ini, Ibu Insinyur Haja Edna Estelita MSI, pamit dari ruang dengar Anda semuanya mendengar. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.